Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Ramdhani Ahmad. Jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan terkait modul Cisco, yaitu Build a Switch and Router Network. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat topologi atau rangkaian yang akan kita buat nantinya. Nah, langsung aja ke step 1, yaitu kita membuat rangkaiannya. Di sini membutuhkan 2 PC, 1 router, dan 1 switch. Cari aja PC. Switch. Router. Oke, baik. Jika sudah seperti ini, maka step yang kedua adalah kita konfigurasi untuk IP address dari PC A, yaitu di sini ada 192 ini RAM-nya, dan juga PC B. Oke, sini kita buka aja di sini desktop, IP configuration, kita masukin IP-nya 192. Kemudian di sini default gateway-nya jangan lupa 192. Oke, kalau udah kita exit, kita ke PC yang kedua. Konfigurasi, kemudian masukkan IP-nya 192. Titik 0.3. Subnet mask-nya otomatis saja. Kemudian untuk default gateway-nya jangan lupa 192. Oke, kalau udah kita keluar. Nah, sebelum lanjut, di sini saya lupa untuk menghubungkannya dengan kabel, yaitu jadi di sini kita langsung aja hubungin pakai kabel. Di sini kita pakai copper strike through kalau dari gambarnya. Sini kita hubungkan dari PC A fast Ethernet 01 ke fast Ethernet 06. Selanjutnya dari switch itu fast Ethernet 05 ke gigabit 01. Kemudian dari sini gigabit 00 ke PCB. Nah, kemudian kita juga jangan lupa ganti namanya di PC A. Ini S1. Ini R1. Dan ini PC B. Oke, kalau seperti ini kita sudah membuat topologinya dan juga mengatur IP di PC A dan juga PC B. Langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi di routernya. Nah, di sini kita buka aja routernya. Kita ke CLI dan kita ketik no. Kalau udah kita enter, nah dia akan menampilkan domain atau prompt seperti ini dengan tanda lebih dari. Artinya kita dalam mode user exec. Nah, di sini perintahnya kita harus enable, maka kita enable aja. Nah, fungsi enable ini adalah agar kita masuk ke mode privilege exec mode, yaitu kita masuk ke mode super user gampangnya, sehingga kita dapat melakukan semua perintah pada
router di sini pada mode ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke mode konfigurasi, yaitu dengan configure terminal. Nah, kalau udah, di sini ditandai dengan adanya config di sini, yang dimana kita sudah berhasil masuk ke mode konfigurasi. Selanjutnya kita jalanin ini, ada no IP domain lookup. Oke, kita jalanin. Nah, fungsi dari perintah ini adalah agar ketika kita melakukan salah ketik atau kita terjadi human error, maka perintah yang salah ketik tersebut tidak akan diproses lebih lanjut seperti itu, sehingga tidak terjadinya lag yang tidak perlu dan membuat pekerjaan kita lebih efisien, yaitu dengan mendisable DNS-nya. Nah, selanjutnya di sini kita enable secret class. Oke, untuk fungsi dari perintah ini yaitu kita memberikan password pada enable sebelumnya yang kita lakukan di pertama. Itu karena kita masih konfigurasi pertama, di sini enable tidak ada password apapun, sehingga siapapun di sini masih bisa langsung masuk ke mode super user. Sehingga di sini kita berikan password dengan nama passwordnya adalah class. Jadi ketika kita ingin enable nanti ya, maka kita akan masukkan password terlebih dahulu. Kemudian kita di sini langsung line console. Oke, sorry, jadi di sini ada satu langkah yang kelewat ya, ada hostname R1. Di sini langsung aja kita jalanin. Hostname R1. Nah, di sini fungsi dari hostname ini adalah kita mengubah nama dari domainnya atau dari promnya, dari router ke R1. Nah, kalau udah kita lanjut, terakhir itu kita jalankan line console 0. Nah, untuk fungsi dari line console ini, kita di sini akan memasukkan password dengan passwordnya Cisco, kemudian login, di mana di sini kita akan mengatur pada port router itu kita atur untuk memiliki password seperti itu, sehingga orang asing yang ingin mencoba mencolokkan kabelnya itu tidak bisa dengan gampangnya melakukan perubahan-perubahan, di mana dia harus memasukkan password terlebih dahulu, seperti itu agar lebih aman. Sini langsung aja kita password Cisco, terus kita login. Oke, kalau udah kita line VTY 04. Terus kita sama password Cisco dan juga login. Oke, jadi kalau untuk line VTY 04 itu kita akan VTY itu adalah kita di sini melakukan konfigurasi untuk VTY, yaitu virtual teletype, yang dimana di sini jalur VTY ini memungkinkan kita untuk akses jarak jauh, dan yang kita atur itu adalah rentangnya dari 0 sampai 4, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu, dengan password Cisco dan juga login. Kita mengatur passwordnya. Selanjutnya di sini ada service encryption. Oke, selanjutnya untuk fungsi dari service password encryption itu di sini dijelaskan bahwa agar ketika kita melihat konfigurasi yang sudah kita lakukan itu passwordnya tidak dapat dilihat seperti itu, sehingga membuatnya lebih aman. Jadi di sini kita mengubahnya.
dari plain text, seperti itu. Di mana jika kita tidak melakukan perintah ini, maka nanti password kita akan terbaca. Nah, selanjutnya di sini ada banner MOTD. Kita lihat aja. Nah, fungsi untuk banner MOTD ini akan dilakukan atau akan berfungsi ketika setiap kita mencoba untuk masuk ke router ini, yaitu dia akan menampilkan kalimat authorize user only, seperti itu. Dan ini sebenarnya bisa kita ubah apa saja, apa terkait mungkin pesan yang ingin kita berikan kepada pengguna siapapun yang mencoba masuk ke router, seperti pesan peringatan dan lain-lain. Kemudian selanjutnya di sini kita mengatur interface-nya, yaitu kita mengkonfigurasi antarmuka dari gigabit 00 dan juga gigabit 01 yang tadi kita hubungkan ke switch dan juga ke PCB kalau salah. Nah, di sini kita ikutin aja langkah-langkahnya. Yang mana yang kita konfigurasi di sini adalah IP address-nya atau IP versi 4. Dan juga kita mengkonfigurasi IP versi 6. So, kita copy. Nah, di sini ada perintah no shutdown, yaitu fungsinya untuk mengaktifkan interface ini. Sudah kita exit. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada gigabit 01. Sama kita lakukan shutdown, no shutdown untuk mengaktifkan, dan kita exit. Oke. Kalau sudah, di sini kita jalankan perintah, kita masuk lagi ke mode konfigurasi interface 01. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan menjalankan perintah ini, description connected to bus Ethernet 05 on S1. Kita mulai. Nah, jadi fungsi untuk description connected to F0 atau bus Ethernet 05 on S1 itu adalah fungsinya untuk perintah konfigurasi, di mana pada antara muka router untuk memberikan label atau keterangan yang mudah dibaca. Gitu. Kemudian selanjutnya kita lakukan hal yang sama ke interface 00. Oke, kalau udah, di sini kita exit lagi sesuai perintahnya. Selanjutnya kita jalankan perintah copy running config startup config.
yaitu adalah fungsinya untuk men-save konfigurasi-konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, konfigurasi yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir ini. Itu kita save. Oke, kalau udah, kita keluar aja. Oke, langkah selanjutnya, step 3, yaitu kita konfigurasi di switch-nya. Kita buka switch-nya, kita CLI, kemudian kita diminta untuk enable. Sama, kemudian configure terminal. Dan selanjutnya, di sini pada switch sama ya, jadi enable ini untuk masuk ke super user, configure terminal untuk masuk ke mode global atau mengkonfigurasi secara keseluruhan, seperti itu, atau mode untuk kita melakukan konfigurasi. Nanti kita ubah di sini hostname, kita ubah jadi S1. Oke, di sini berubah dari switch ke S1. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama, domain lookup, agar ketika kita salah ketik itu tidak terjadi lag yang lama. Kemudian kita atur untuk antarmuka VLAN 1 di sini. Kita masukkan IP-nya sesuai dengan IP yang ada di awal tadi. Langsung kita paste aja. Jadi sesuai dengan ini ya, IP yang ada di sini. 192.0.0 seperti itu. Kita lanjut di sini. Kita no shutdown. No shutdown. Oke, kalau udah, kita exit. Kemudian kita atur default gateway-nya. Terus sesuai yang tadi ya, yang di atas. Dan kita exit juga. Oke, selanjutnya step 4 yaitu kita mengecek apakah yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita konfigurasi itu memang berhasil dengan cara kita ping satu-satu dari PC A ke PC B, switch 1 ke PC B. Sini kita ping 192. Sebentar. Apa ya? 92.168.0.3. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa statusnya itu berhasil yang ditandai dengan reply from bla bla bla, seperti itu. Dengan time 3ms, TTL 1,7 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita coba ping ke switch 1. Ping 192.168.1.2. Oke, sama ya seperti sebelumnya. Di sini ditandai dengan berhasil. Selanjutnya kita ping ke router mungkin. Ping 192.168. Router 0.1. Oke, dapat kita lihat bahwa di sini juga berhasil ke router seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba dari PC B, kita ping ke PC A. Kita ping aja di sini, ping 192.168.1.3. Dapat kita lihat bahwa hasilnya berhasil juga, ditandai dengan reply from bla bla bla.
Selanjutnya kita ping ke switch 192.168.1.2. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa hasilnya juga berhasil. Walaupun di sini eh, dua data yang dikirimkan itu tidak berhasil. Namun kalau kita coba ulang, maka dia akan otomatis langsung berhasil lagi. Jadi alasan kenapa dia gagal di awal itu karena dia mengecek dulu alamat yang ingin dikirimkan itu kemana, seperti itu. Maka di sini dua data di awal itu gagal. Dan selanjutnya, kalau udah, di sini ada salah satu perintahnya, kita ping dari switch 1 ke VCD. Kita coba. Coba di sini, coba kita ping. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa hasil ping adalah sukses dengan nilai 100%, yaitu 5/5, itu berhasil semua, seperti itu. Oke, jadi di sini dengan tes ini dapat dibuktikan bahwa topologi dan konfigurasi yang sudah kita lakukan itu memang sudah berhasil, seperti itu. Selanjutnya untuk part 3, di sini kita coba cek, kita ingin lihat dengan melakukan show IP root di router. Kita coba jalanin aja. Show. Oke, jadi di sini dapat kita lihat bahwa perintah show IP root ini untuk melihat rutenya dari mana ke mana saja, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini show IP versi 6. Nah, seperti ini kurang lebih sama, di mana di sini terdapat directly connected, receiver, directly connected, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita coba show IP interface gigabit 01. Oke, valid. Oh, di sini ada kesalahan. Saya tidak ada S. Nah, kalau udah, di sini dapat dilihat ya bahwa kita perintah ini untuk melihat antara muka yang ada pada gigabit 01, seperti itu. Di sini ada yang disable, di sini ada internet address-nya yang sudah kita konfigurasi tadinya, dan lain-lainnya. Di sini dapat kita lihat. Oke, selanjutnya di sini kita lakukan untuk hal yang sama untuk gigabit 01. Oh, ini untuk IP versi 6 ya, seperti itu. Selanjutnya, sini show IP interface brief. Oke, jadi untuk show IP interface brief ini kita melihat seperti apa saja yang berstatus up atau down. Di sini dapat kita lihat VLAN 1 onsite berstatus down, gigabit 00 itu up, 01 itu up, seperti itu. Yang mana up itu artinya terdapat koneksi kabel yang terhubung ke sana. Dan mungkin juga apabila dia down, mungkin karena belum diaktifkan, walaupun ada kabel yang terhubung. Oke, selanjutnya IP versi 6.
Nah, di sini dapat kita lihat juga up ada statusnya. Selanjutnya, di sini kita coba di S1, berarti di switch 1. Kita coba keluar, switch 1, masuk, kita pasangkan. Oke, di sini dapat kita lihat sebagian besar berstatus down dan juga up-nya cuma 3. Ini mana karena kita tadi mengkonfigurasinya di fase Ethernet 05 dan 06. 05 itu terhubung ke switch, terhubung ke PCA, 06 itu terhubung ke router, 91 tadi untuk IP-nya. Seperti itu. Makanya yang lainnya berstatus down karena tidak kita konfigurasi, dan juga sisanya itu berstatus up. Oke, jadi di sini selanjutnya terdapat reflection question, yang artinya ada 2 pertanyaan di sini, dan juga ada 2 jawaban seharusnya. Yang pertama itu jika antarmuka gigabit 01 itu menunjukkan status administrasi down, maka perintah konfigurasi apa yang harusnya kita lakukan pada antarmuka tersebut untuk diaktifkan? Yaitu jawabannya adalah no shutdown, seperti yang kita lakukan tadi ketika kita mengkonfigurasi antarmuka interface IP-nya tadi. Kita melakukan perintah no shutdown, yaitu untuk mengaktifkan. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua adalah apa yang terjadi jika kita salah mengkonfigurasi antarmuka gigabit 01 pada router dengan alamat IP 192.168.1.2. Nah, jawabannya di sini sudah terlihat ya, yaitu yang pertama, PCA itu tidak akan dapat melakukan ping ke PCB. Kemudian selanjutnya, jadi tidak dapat melakukan ping, yang dimana karena itu PCB berada pada jaringan yang berbeda dari PCA. Seperti itu. Sehingga memerlukan router default gateway untuk meruntuhkan paket-paket tersebut. Nah, kemudian PCA itu dikonfigurasi untuk menggunakan alamat IP 192.168.1.1 sebagai default gateway rutenya. Namun jika gigabit 01 itu dikonfigurasi dengan 192.168.1.2, alamatnya 192.168.1.1, maka tidak akan ditetapkan ke perangkat manapun di LAN, sehingga akibatnya paket apapun yang perlu dikirim ke default gateway untuk perutuhan untuk rute itu tidak akan pernah mencapai tujuannya, makanya dia gagal. Seperti itu. Oke, baik, mungkin sampai sini aja video demonstrasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.